Hai hai hai, apa kabar anakku yang soleh-soleha? Alhamdulillah, sekarang bertemu dengan Bu Guru kembali dalam video-video pembelajaran mengenai tematik. Anak-anak, terima kasih karena sudah selalu menyimak dan melihat video-video yang disampaikan oleh Bu Guru. Semoga anak-anak bisa mendapatkan manfaat dari semua pembelajaran-pembelajaran yang disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Ayo anak-anak, kita baca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semoga dengan bacaan basmalah tadi ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan kita bisa dimudahkan oleh Allah dalam mendapatkan ilmu-ilmu pada hari ini. Baik anak, sekarang kita memulai pembelajarannya ya. Yang kita bahas pada materi hari ini adalah ungkapan atau kalimat saran, masukan dan penyelesaian masalah. Bahasa Indonesia tema 4, subtema 2, kelas 3. Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, anjuran maupun usulan yang diungkapkan dengan tujuan agar suatu peningkatan ataupun perbaikan atas kondisi awal. Nah, jadi ketika kondisi itu awalnya mungkin terlihat kurang baik, akan diperbaiki dengan saran-saran yang diberikan oleh orang lain maupun orang yang ada di sekitar kalian. Saat ingin menyampaikan saran, ada baiknya saran tersebut terlebih dahulu dirumuskan berdasarkan pada data fakta yang meyakinkan agar lebih efektif dan efisien. Kalau ada saran, itu ada kritik. Lah, kritik itu adalah sebuah pendapat yang dikeluarkan untuk mengomentari suatu objek. Jadi, suatu hal yang bisa dikritik itu adalah ketika ada sesuatu yang mungkin itu tidak baik, maka kita bisa mengkritik, tapi tetap harus menggunakan bahasa yang sopan dan baik. Jadi, saran yang diberikan kepada seseorang menjadi sebuah masukan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk segala apa yang disarankan. Mengidentifikasi kalimat saran. Mengidentifikasi kalimat saran itu dengan mengetahui ciri-cirinya. Apa saja ya ciri-cirinya? Jadi, ciri-ciri yang menunjukkan kalimat saran itu diawali dengan kata. Kalau kemarin kalian sudah menggunakan kata sebaiknya dan seharusnya. Jadi, bisa juga menggunakan kata lebih baik jika, pastikan, perlu diingat, usahakan. Nah, itu adalah semua kalimat yang bisa kalian gunakan, keawalan kata yang bisa kalian gunakan untuk membuat kalimat saran. Contohnya itu ketika ada teman kalian mempunyai teman, kemudian dia tidak mengenalkan pada ibunya. Terus temanmu menyarankan, sebaiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada ibu. Itu adalah contoh kalimat saran. Atau bisa seperti ini, ada teman kalian yang datangnya terlambat karena masuk jam 7, dia baru berangkat jam 7. Padahal perjalanan dia ke sekolah itu memakan waktu 10 menit.
seharusnya apa? Nah, jadi bisa menggunakan kata sebaiknya, seharusnya, pastikan, usahakan. Nah, ini usahakan kamu berangkat jam 7:04 agar tidak telat. Nah, itu adalah kalimat saran untuk teman kalian yang selalu terlambat. Adapun kalimat-kalimat saran yang lain masih banyak sekali ya. Nah, kalimat saran dan penyelesaian masalah secara lisan. Kita bisa melakukan penyelesaian masalah itu secara lisan menggunakan kalimat saran. Setelah kita membaca sebuah teks dengan seksama dan mampu memahami teks dengan baik, kita bisa mengutarakan saran itu secara lisan. Kalian membaca sebuah majalah, kemudian di situ ada sebuah kekurangan, kalian bisa memberikan saran. Lah, saran itu bisa berupa tulisan, bisa berupa lisan. Lah, kali ini kita membahas mengenai lisan. Di dalam penyelesaian masalah, kita pastinya sudah memahami pertanyaan yang akan diajukan pada suatu masalah pada teks yang kita baca tentang permasalahan di sekolah. Nah, itu jadi kita harus memahami dulu apa permasalahannya, baru kita memberikan sebuah saran. Sehingga kita bisa menanggapi masalah tersebut secara lisan tanpa harus kita tuliskan ya. Jadi, anak-anak, itu tadi adalah kalimat saran. Kalimat saran itu adalah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi, kita tahu dulu permasalahannya apa, kita pecahkan masalahnya, kemudian kita memberikan kalimat saran. Bukan kalimat saran, memberikan saran yang terbaik untuk perbaikan dalam sebuah masalah tersebut. Oke, anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami setiap pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.